Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat Indonesia? Tentu masih semangat menjalani hari-hari ya. Walaupun kadang dalam kehidupan kita banyak sekali yang kita alami, banyak masalah yang kita hadapi, banyak hambatan dan rintangan yang menghalangi. Tentu kita selalu ingat, ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Kenapa mulut kita bisa menjadi harimau yang melukai, yang mencederai, bahkan bisa membunuh kita? Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa melukai hati orang lain. Kata-kata orang lain bisa membunuh semangat kita. Bahkan kita tidak bangkit lagi karena kata-kata seseorang. Nah, agar kita tidak melukai orang lain, agar kita tidak menyakiti orang lain, agar kita juga tidak terpuruk karena kata-kata orang lain, kita yang harus belajar dulu tentang etika berbicara. Karena dari mengolah kata-kata, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak akan menyakiti hati orang lain, yang tidak akan melukai perasaan orang lain, yang membuat hubungan kita dengan orang lain tetap harmonis. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita tetap menjadi seorang pembicara yang sopan dan bisa didengar oleh orang lain. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus memperhatikan lawan bicara kita. Ingat ya, kita berbicara dengan seseorang, bukan berbicara dengan batu. Mereka mempunyai perasaan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, perhatikan lawan bicara kita. Kita bisa melihat orang tersebut, jangan memalingkan muka. Karena apa? Dengan memperhatikan orang tersebut, berarti kita sudah memperhatikan apa yang dibicarakan. Kita menghormati orang tersebut. Jadi perhatikan lawan bicara kita. Fokus dengan lawan bicara kita. Jangan memalingkan muka, jangan melihat objek lain yang ada di sekeliling kita. Tapi fokuslah pada orang yang kita ajak bicara. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang tua kita, atau orang yang lebih tua, atau orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari kita. Fokuslah pada orang yang kita ajak bicara. Akan tetapi tidak hanya kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita. Dengan anak-anak, dengan orang yang lebih muda pun kita harus memberi perhatian. Bahkan dengan anak kecil misalnya. Upayakan kita selalu melihat matanya. Karena apa? Ketika kita berusaha ada kontak mata, maka orang tersebut akan merasa ada kesatuan dalam hatinya dengan kita yang sedang berbicara. Kemudian yang kedua, sikap tubuh yang baik. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus mempunyai sikap tubuh yang baik. Kita memperhatikan yang pertama. Kemudian sikap tubuh kita condong kepada orang tersebut. Sikap tubuh ini sangat mempengaruhi. Ketika kita berbicara dengan seseorang, sikap tubuh kita dengan tangan di pinggang, kita sudah tahu apa maknanya. Bahwa orang yang berkacak pinggang adalah orang yang sedang dalam emosi yang di luar stabil. Jadi, perhatikan sikap tubuh kita. Begitu juga ketika misalnya kita sedang berbicara, kemudian kita berkali-kali menggaruk kepala, tengok kanan, tengok kiri, kemudian posisi kita siap untuk berdiri, itu menandakan bahwa kita sudah tidak lagi enak diajak bicara. Kita sudah tidak fokus lagi dengan lawan bicara kita saat itu. Kita ingin segera meninggalkan forum diskusi hari ini. Nah, jadi sikap tubuh harus baik ketika kita berbicara dengan orang lain. Walaupun kita memang sudah jam di tangan ini sudah menunjukkan waktu kita harus segera meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi dengarkan dulu, kemudian setelah orang tersebut selesai berbicara,
barulah kita mengemukakan bahwa kita masih ada agenda yang lain. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan berbicara keluar dari topik. Maksudnya di sini ketika kita sedang mengobrol tentang suatu masalah, kita selesaikan topik yang ada dulu, kita bahas sampai tuntas, kemudian setelah selesai barulah kita bisa berganti masalah. Karena topik yang belum selesai, ketika kita ngobrol keluar dari topik, maka bisa jadi orang yang kita ajak ngobrol itu akan enggan untuk membahas topik yang sedang kita bahas tersebut. Dan hal tersebut menyebabkan ketika kita serius membahas suatu masalah, maka masalah tersebut tidak akan menemui solusi yang benar-benar kita butuhkan. Karena apa? Pembicaraan kita terputus. Jadi jangan berbicara keluar dari topik ketika kita sedang membicarakan suatu masalah. Berbeda dengan ketika kita ngobrol misalnya. Ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, itu tidak masalah. Tapi ketika kita dalam suatu forum yang resmi, berbicaralah sesuai topik, dan ketika kita mencontohkan suatu contoh, ya kita jangan terlalu keluar, meluas kemana-mana. Kemudian yang keempat adalah menghindari perdebatan dan saling membantah. Ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, sedang berdiskusi, atau ada seseorang yang sedang curhat dengan kita, maka dengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Ketika kita memberi masukan, berbicaralah dengan cara yang baik. Ketika orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan, misalnya orang tersebut mendebat, membantah, kita jangan terpengaruh. Tetap ikuti bahwa kita berbicara dengan baik agar tidak terjadi perdebatan yang semakin memanas. Jadi bicaralah tetap dengan cara yang baik. Tidak usah berdebat, tidak usah saling membantah. Karena ketika seseorang membantah dan kita tetap berbicara baik, maka perdebatan tersebut akan mereda. Berbeda dengan ketika seseorang berdebat, kemudian kita juga melayani dengan perdebatan atau membantah, maka tidak akan pernah berhenti dan berada pada satu titik yang sama. Kemudian yang kelima adalah berbicara dengan intonasi yang tepat. Nah, tadi di poin yang kedua sudah saya contohkan tentang sikap yang baik. Nah, yang poin yang kelima, berbicara dengan intonasi yang baik. Intonasi yang baik berarti adalah nada yang kita keluarkan dari mulut kita adalah nada yang rendah, berbicara dengan lemah lembut, tanpa tekanan nada. Nah, ketika kita berbicara dengan baik, maka orang yang marah pun itu akan mengikuti alur kita. Berbeda dengan ketika kita berbicara dengan nada yang tinggi, orang yang marah akan berbicara semakin tinggi. Mereka akan semakin marah, semakin memuncakkan emosi, apalagi sikap tubuh kita juga dengan posisi yang melawan. Jadi berbicaralah dengan intonasi yang tepat. Kemudian yang keenam adalah tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Berbicaralah dengan runtut, dengan tenang, tidak terlalu rapat kata-katanya, tidak terlalu memberondong kata-katanya, supaya orang lebih mudah mengerti apa yang kita bicarakan. Dan pilihlah kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti orang lain. Karena sesungguhnya dalam berbicara, dalam berkomunikasi, yang kita butuhkan adalah kesepahaman antara kita dengan orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang ketujuh adalah menghindari perbuatan menggunjing atau ghibah dan mengadu domba. Ketika kita berada dalam forum resmi, di situ ada beberapa orang, kemudian kita membawa nama institusi, tidak hanya sekedar diri kita, maka kita gunakan kata-kata yang baik, kalimat yang baik, tidak usah mencampurkan diri kita,
emosi kita, perasaan kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Begitupun ketika kita berbicara santai dengan teman misalnya. Tidak usahlah kita membuka semua yang ada di dada, meluapkan, membicarakan orang lain di belakang kita, di hadapan teman kita. Karena bisa jadi sekarang teman kita itu baik dengan kita. Namun kita tidak akan pernah tahu jika suatu saat ternyata teman kita tersebut akan bersebelahan dengan kita. Bisa jadi dia akan kemudian membocorkan apa yang pernah kita sampaikan. Jadi tetaplah kita menjadi orang yang netral, orang yang tidak menggunjing orang lain agar kita tidak terperangkap ke dalam kata-kata kita sendiri. Kemudian yang kedelapan, mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotong pembicaraannya. Sempat saya singgung di atas tadi, bahwa ketika kita berbicara, maka kita dengarkan dulu apa yang dikatakan orang lain. Setelah orang lain diam, maka kita mendapatkan hak untuk berbicara. Dan jangan pernah memotong pembicaraan orang lain karena itu akan menyurutkan emosi yang ada pada orang lain. Menyurutkan kondisi psikologis yang ada pada diri orang lain. Jadi dengarkan dulu ketika ada orang lain berbicara dan berbicaralah ketika kita sudah diberikan waktu. Itu akan lebih efektif dan kata-kata kita akan lebih didengarkan oleh lawan bicara kita. Kemudian yang ke-9, tidak memonopoli dalam berbicara. Mungkin kita merasa kita lebih pintar, mungkin kita merasa kita lebih tahu. Akan tetapi orang lain punya hak untuk didengarkan juga. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, ada dua pihak. Ada dua pihak sama-sama ingin didengarkan dan sama-sama punya kewajiban untuk mendengarkan. Jadi ketika orang lain berbicara, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan baik-baik agar kita mampu mencerna apa yang dikatakannya. Kemudian setelah kita selesai berbicara, maka gantian orang lain yang berbicara. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ke-11, menghindari sikap mengejek, mengolok-olok, dan memandang rendah orang yang berbicara. Jika kita sedang berbicara dan kita diejek atau diolok-olok, tentunya kita tidak mau. Nah, kita juga harus bersikap seperti itu. Ketika ada orang lain berbicara, kita dengarkan. Ketika ada orang lain salah bicara, kita tidak perlu mengolok-olok apa yang dibicarakan. Ketika orang yang berbicara itu lebih rendah derajatnya, lebih rendah pangkatnya, lebih muda umurnya, kita juga tidak punya hak untuk merendahkannya. Orang yang kita ajak bicara sama posisinya. Jadi, tetaplah kita berada pada posisi yang sama bahwa aku dan kamu adalah setara. Jadi ketika kita merasa setara, maka kita akan menghargai siapa lawan bicara kita. Kita akan berbicara dengan baik, kita akan berbicara dengan santun, kita mampu mendengarkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah selalu berpikiran positif. Positive thinking adalah modal kita dalam berbicara, modal kita dalam membina hubungan dengan orang lain. Karena dengan positive thinking, maka kita akan selalu menghargai orang lain, kita akan selalu memandang orang lain sederajat, kita akan memandang orang lain seperti diri kita. Kita tidak akan merendahkannya, kita tidak akan melecehkannya, kita tidak akan menghina, dan kita tidak akan memandang mereka lebih rendah. Jadi selalu berpikir positiflah agar kita dan lawan bicara kita setara. Supaya kita mendapatkan kesepahaman dalam berkomunikasi, kesepahaman dalam berbicara, dan kesepahaman dalam mencari solusi.
Begitu yang bisa kita peroleh hari ini, bahwa dalam berbicara kita perlu etika. Ketika etika sudah kita jalankan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengenal lagi yang namanya mulutku adalah harimauku. Karena apa yang kita keluarkan dari mulut kita selalu tertata, selalu bisa dipahami orang lain, dan selalu memberi makna. Makna yang baik, makna yang positif. Teruslah menjadi pembelajar sejati, menjadi generasi hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.